Kita lebih baik kalau melihat itu jangan sampai tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari di kondisi itu dalam keadaan apa saja, di waktu apa saja, ambillah hikmah-hikmah pesan Allah. Seolah-olah seluruh tempat ini tidak ada satupun yang luput dari sifat yang dipamerkan oleh Allah, sifat kalamnya. Al-Quran tersirat di alam semesta, di takdir yang terjadi setiap waktu dan setiap saatnya, memesankan hebatnya penciptanya. Harusnya kita terus memperhatikan itu. Tapi catatannya sekali lagi memperhatikan dengan melibatkan rasa. Satu hari Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ummu Salamah ini dulu menikah punya suami namanya Abu Salamah. Kemudian karena Abu Salamah wafat, dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Ummul Mukminin. Satu hari ditanya tentang apa hebatnya Abu Salamah sehingga begitu disayang Rasulullah. Beliau menjawab, hebatnya Abu Salamah adalah bagaimana dia setiap waktu, setiap saat, kalau tidak dalam kondisi-kondisi tertentu, maka beliau akan lebih memfokuskan diri pada menggerakkan rasa hati dan terus menggerakkan fikir luar jasadnya, memahami tentang begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berikutnya kita harus lakukan apa? Daripada sibuk memikirkan tetangga kita dia selingkuh. Nah, kalau ada punya tetangga selingkuh, daripada kita pikirkan itu, kenapa kita tidak berpikir tentang antara kita dan Allah, atau sebegitu hebatnya Allah di lingkungan kita mengatur alamnya. Daripada kita memikirkan, menggerakkan pikir kita untuk memperhatikan aib sesama kita, yang mereka adalah saudara kita, yang hukum menggibahnya, membicarakannya, memperhatikannya, laksana memakan dagingnya bangkit. Daripada kita melakukan itu, lebih baik kita sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Maka Rasulullah dengan tegas, ayuhibbu ahadukum ayyakuna lahu ma'akhihi mayyitan faqadidhum. Seperti di ayat yang jelas juga dijelaskan. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian, mereka dalam keadaan hidup? Kalian makan, kemudian kalian bergigit. Daripada kita dihukumkan begitu karena menggibah, akan lebih afdal kemudian kalau kita sibuk dengan rasa hati. Tapi tetangga saya bilang lupa, bahkan saya disumpahnya. Sudahlah, untuk bisa luput dari itu, begini saja, kita kembali ke yang pernah kita sebutkan dulu. Hakikat kita hidup itu adalah memfotokopi posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Allah, begitu saja. Bagaimana itu baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun melalui perantara berinteraksi dengan makhluknya. Lebih baik begitu. Dan nanti di sini akan diajarkan kita bagaimana menyikapi itu. Apa itu datangnya dari Allah, tujuannya apa? Nanti kita akan diajarkan. Oleh sebab itu ya sudahlah, kosongkan hati kita dari itu dan upayakan dalam minimalnya lah ya, di tempat kita tinggal, di tempat tidur kita, adalah tempat-tempat kita sambil menunggu tidur. Ayo kita tidak terpikir hebatnya Allah. Ya Allah, kalau saya potong rambut saya besok tumbuh. Ya Allah, hebatnya kalau saya terluka, besoknya luka saya tertutupi. Ya Allah, hebatnya terus begitu. Gimana sih rupa suara jangkrik yang berbunyi ini? Seperti apa bentuk sumber suaranya dan sebagainya? Terus gerak berpikir supaya kita disibukkan oleh hal-hal yang seperti ini, daripada kita disibukkan dengan hal-hal yang kita tanpa merasa terjerumus dan menjerumuskan orang.
tanpa merasa kita tersesat dan menyesatkan orang, tanpa terasa kita tergiring ke neraka dan menggiring orang lain masuk ke neraka. Berapa banyak hal yang kita sudah lakukan yang sifatnya tanpa merasa kita, bahkan dengan bangganya kita akan mengatakan kita sudah melakukan kebaikan. Apa jenis hati kita? Selanjutnya, kalau sudah begitu bergerak, siap, rasa hati itu akan terbit, cahaya jiwanya akan terbit. Tapi nanti ada juga yang akan menghalanginya. Apa yang akan menghalanginya? Imam Ibnu Athaillah ajarkan kita lagi. Kaifa yashruqu qalbu, bagaimana dia akan bercahaya, terbit cahaya hati itu. Suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati, gambaran